Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, aku mau share tentang sistem pakar hasil dari tugas mata kuliah Expert System. Dan kasus yang kuambil kali ini adalah sistem pakar COVID-19. Langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lokal host web servernya untuk menghubungkan dengan web server dan menghubungkan dengan database lokal. Kita buka browsernya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Sistem pakar COVID-19 ini sebagai sistem pakar yang bertujuan untuk menganalisis penyakit COVID yang gejalanya hampir sama dengan penyakit selesma dan penyakit influenza atau flu yang biasanya. Ini ada dua menu beranda, adalah tampilannya awal ini. Kemudian ada menu login, dan di aplikasi ini aku cuma menggunakan satu user saja, hanya satu user, yaitu admin saja, dan kedepannya mungkin bisa nantinya dikembangkan lagi dengan menambahkan user, sehingga orang lain mungkin sebagai pasien juga bisa akses. Tampilan awal beranda juga sama, penjelasan mengenai aplikasi sendiri. Kemudian ada menu data, di dalamnya ada data latih dan data uji. Data latih ada data latih COVID, data latih selesma, dan data latih influenza. Dan di data uji juga sama, ada data uji COVID, data uji selesma, data uji influenza. Bedanya apa? Di data latih ini adalah data untuk melatih sistem kita, karena sistem pakar ini adalah masuk ke dalam kecerdasan buatan artificial intelligence, maka sistemnya harus kita ajarin dulu. Ini loh yang gejala COVID, ini loh yang gejala selesma, ini loh yang gejala influenza. Begitupun dengan sistem pakar yang lain, harus dilatih dulu sehingga nanti dia mempunyai kecerdasan itu. Nah, untuk menguji kecerdasan dari sistemnya, kita memasukkan di data uji ini, dan nanti hasilnya tampil di menu pengujian. Di menu pengujian ini ditampilkan conclusion matrix atau matriks keputusan, ditampilkan juga akurasinya, presisinya, dan recall, begitu juga spesifitasnya. Ini 100% karena yang dimasukkan baru satu data masing-masing penyakit, dan kebetulan betul semua. Di selanjutnya ada menu kelas. Kelas di sini yang dimasukkan dalam kasus ini adalah penyakitnya. Dalam kasus ini kita cuma punya 3 kelas, yaitu COVID, influenza, dan selesma. Karena 3 penyakit ini gejalanya itu hampir sama, hampir mirip, apalagi COVID dengan influenza ini hampir mirip. Kemudian di selanjutnya ada menu akun. Nah, di menu akun ini bisa mengubah data akun, bisa mengubah username-nya maupun passwordnya. Kemudian di menu selanjutnya ada logout. Baik,
masuk ke data latih. Di sini kita punya data latih untuk melatih sistem ini, dan masing-masing kelas harus punya jumlah data latih yang sama. Kelas Lesma punya 11 data latih, kelas influenza punya 11 data latih, dan kelas COVID juga punya 11 data latih, harus sama. Baik, masing-masing data latih di setiap kelas kebetulan sudah saya inputkan semua. Data latih COVID sudah diinputkan, kemudian data latih Lesma juga sudah di-input, data latih influenza juga sudah saya input. Kemudian setiap menambahkan data latih, setiap kelas juga harus ditambahkan. Kalau kita nambah data latih influenza, data latih COVID, dan data latih Lesma juga harus ditambahkan, jadi jumlahnya harus sama supaya seimbang. Kemudian masuk ke data uji COVID, kebetulan baru satu yang saya masukkan. Jadi di data uji ini kita memasukkan data berupa gejala, kemudian kelas sebenarnya ini adalah kelas yang kita tujukan, karena dalam proses ini kita tahu kelas sebenarnya itu adalah COVID, kemudian kita mau mengujikan apakah benar, apakah sistem itu sudah pinter, apakah sistem itu sudah benar. Kebetulan di sini saya memasukkan data gejala demam yang memang sebenarnya adalah COVID, itu adalah gejala COVID, dan ternyata prediksi dari sistem juga COVID. Baik, coba kita masukkan data baru deh. Masukkan data baru, tambah data baru. Misalkan kalau COVID itu kan batuk kering ya, dia tidak berdahak. Coba kita kirim. Berhasil. Si sistem juga ternyata memprediksi bahwa gejala batuk kering ini itu masuk ke kelas COVID atau termasuk gejala dari COVID. Baik, kita coba data uji yang lain, kita uji kelas yang lain. Nah, di data awal juga saya memasukkan gejala hidung berlendir ini, yang memang sebenarnya ini adalah kelasnya, gejalanya dari penyakit Lesma, dan sistem juga sudah memprediksi, sudah pintar bahwa gejala hidung berlendir ini adalah termasuk gejala dari Lesma yang tidak dimiliki oleh penyakit COVID dan influenza. Coba kita masukkan lagi. Lesma ini biasanya identik dengan ingusan. Coba kita kirim. Nah, ternyata sistem juga memprediksi bahwa ingusan ini juga termasuk gejala dari penyakit Lesma. Selanjutnya kita akan menguji kelas influenza. Influenza ini hampir mirip dengan COVID, hanya bedanya itu di batuk saja. Kalau di influenza itu batuknya berdahak, kalau COVID itu batuk kering. Coba kita masukkan. Biasanya influenza itu demam. Nah, ternyata sistem memprediksi bahwa gejala demam ini adalah COVID, karena di awal saya melatih dalam sistem ini
COVID juga punya gejala demam, kemudian influenza juga punya gejala demam. Maka ternyata sistem ini itu memprediksi bahwa demam itu dimiliki oleh COVID. Dan sebenarnya yang kita maksudkan, yang kita ujikan adalah penyakit influenza. Karena memang sangat-sangat mirip. Karena kita lihat saja data influenza dan data COVID ini hampir-hampir sama gejalanya. Dia juga punya demam, dia juga batuk, hanya bedanya batuk berdarah. Sedangkan COVID itu batuk kering. Kemudian gejalanya adalah napas pendek atau sesak napas. Dia juga sakit kepala, nyeri kepala. Dia juga sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, nyeri badannya, lemah, lemas, mual, dan juga diare. Hampir sama. Ternyata sistem ini memprediksi bahwa demam ini itu adalah COVID. Maka memang dalam prakteknya tetap kalau ingin mengetahui kalau COVID, kalau orang itu COVID atau tidak ya, dengan cara sekarang dengan rapid antigen, swab antigen, atau bahkan sampai PCR. Oke, selanjutnya kita lihat pengujiannya. Di sini di conclusion matrix atau matriks keputusan, data yang sebenarnya COVID dan prediksi sistem COVID itu ada dua data. Yang sebenarnya COVID prediksinya selesma 0, sebenarnya COVID prediksinya influenza 0, sebenarnya selesma prediksi COVID 0, sebenarnya selesma prediksi selesma ada 2, kemudian sebenarnya selesma dan prediksi influenza juga 0. Sebenarnya influenza prediksinya COVID ada 1, sebenarnya influenza prediksi selesma 0, sebenarnya influenza prediksi influenza ada 1. Nah, ini adalah matriks keputusan atau conclusion matrix. Akurasinya setelah kita ujikan tadi, ternyata sistem ini punya nilai akurasi 83%. Tidak sampai 100% karena kita lihat tadi di data uji influenza ternyata prediksi dari sistem itu adalah COVID. Nah, belum 100%. Dan pastinya setiap sistem juga tidak akan mungkin 100% seakurat itu, kecuali memang betul-betul dilatih lagi. Jadi kalau memang akurasinya belum bagus, mungkin di bawah 50%, mungkin bisa dilatih lagi, ditambah lagi data latihnya, dilatih terus sampai nilainya baik. Nah, nilai presisinya COVID itu punya presisi 67%, presisi selesma 100%, presisi influenza 100%, rata-rata presisi 89%. Sudah cukup baik ya. Kemudian nilai recallnya COVID 100%, recallnya selesma 100%, recallnya influenza 50%, dan rata-rata recallnya 83%. Juga sudah cukup baik. Spesifitasnya COVID 75%, spesifitas selesma 100%, spesifitas influenza 100%, dan rata-ratanya 92%. Ini sudah cukup baik. Nah, untuk memenuhi aplikasi yang baik, yang bagus, tentunya perlu dilakukan pengujian yang sering, pengujian yang banyak untuk mengetahui sampai
seberapa kemampuan sistem tersebut. Kalau memang sistemnya masih memprediksi salah, maka perlu dilatih lagi, ditambah lagi data latihnya sampai nilai akurasi, presisi, recall, dan spesifikasinya baik. Begitu. Demikian presentasi atau dokumentasi dari aplikasi yang saya buat mengenai sistem pakar COVID-19. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.